Halo Sobat Nanang Hadi, kali ini kita akan bahas tentang iPhone XR. Beli iPhone XR apakah memang masih worth it atau enggak? iPhone XR dulu salah satu jadi iPhone yang paling populer, tapi gimana soal sekarang ini? Worth it nggak buat beli iPhone XR ini di tahun 2024 di penghujung tahun ini? Kalau kamu penasaran, kalian wajib simak video ini sampai selesai karena kita akan bahas soal performa, kamera, baterai, dan juga harganya. Nah, dimulai dari performanya. iPhone XR ini dengan chipset Apple A12 Bionic dengan RAM 3 GB. iPhone XR ini masih cukup untuk aktivitas sehari-hari ya, mulai dari sosmed, streaming video, nonton film, dan juga main game ringan. Meskipun bukan chipset yang paling baru, iPhone XR ini masih bisa buat untuk performa yang agak tinggi. Untuk editing foto video juga masih bisa banget di iPhone XR ini, tetapi ya nggak cepet-cepet amat kayak di iPhone yang lebih baru dengan chipset yang lebih baru. Apple A12 Bionic ini masih bisa cukup diandelin untuk penggunaan harian, common user sehari-hari untuk chattingan, kemudian juga untuk bikin konten juga masih bisa untuk iPhone XR ini, dan untuk sosmed juga masih sangat lancar untuk iPhone XR ini. Nah, sekarang untuk iPhone XR ini sendiri, dari sisi baterai ini hanya 2842 mAh, yang tentunya ini adalah iPhone 6 tahun yang lalu. Kita juga nggak bisa berharap banyak dari sisi performa baterai iPhone XR ini, yang tentunya kalau kalian beli secara second, lebih baik segera kalian ganti baterainya untuk mendapatkan performa yang lebih bagus dengan baterai yang lebih baru. Dan secara ukuran iPhone XR ini masih seukuran banget dengan iPhone 11. Untuk tempered glassnya sama, kualitas layarnya juga masih sama dengan iPhone 11, antara iPhone 11 dengan iPhone XR ya. Nah, sekarang soal kamera. iPhone XR ini memang cuman punya satu lensa saja pada kamera utamanya atau kamera belakangnya. Tetapi hasilnya masih terbilang oke. Banyak yang bilang kamera iPhone XR itu the best daripada iPhone-iPhone yang lebih baru, iPhone 11, 12, 13. Itu bisa dibilang banyak yang bilang iPhone XR itu kameranya lebih bagus. Jadi untuk iPhone XR ini untuk keperluan sehari-hari masih bagus, untuk foto-foto harian, bikin video juga masih sangat bisa banget. Kamera utamanya dilengkapi dengan fitur Smart HDR dan untuk perekaman video bisa maksimal di 4K 60 fps untuk kamera utamanya ya. Sedangkan untuk kamera depannya ini mentok di Full HD 1080p 60 fps. Jadi masih sangat cukup sekali untuk video selfie menggunakan kamera depan dari iPhone XR ini yang berukuran 7 megapiksel. Jadi secara keseluruhan kalau dari sisi kamera iPhone XR ini ya memang hanya menggunakan satu lensa saja, yakni lensa wide, tidak ada lensa telephoto dan tidak ada lensa ultrawide layaknya iPhone 11 ataupun iPhone 12. Nah, untuk yang selanjutnya setelah kita bahas soal kamera adalah soal fitur sekaligus update iOS terbaru di iPhone XR ini. Ya, untuk secara fitur iPhone XR ini ya standar ya, sudah menggunakan fitur dual SIM karena iPhone XR, XS itu adalah iPhone pertama yang support untuk fitur dual SIM, sudah support IP67, anti air, anti debu, Apple Pay, NFC, fast charging, wireless charging, True Tone semuanya sudah ada di iPhone XR ini. Cuman untuk jaringan 5G masih belum didukung. Teruntuk juga untuk iPhone 11 itu juga belum menggunakan jaringan 5G dan juga belum mendukung untuk MagSafe ya, karena memang MagSafe baru didukung di iPhone 12 series atau yang lebih baru. Soal update iOS, pastinya iPhone XR ini adalah iPhone yang masih disupport selama 6 kali update atau selama 6 tahun. Karena di tahun 2024 ini adalah tahun ke-6 buat iPhone XR ataupun iPhone XS dengan chipset Apple A12 Bionic. Tentunya masih ke bagian update iOS terbaru, yakni adalah iOS versi 18. Jadi itu adalah kabar gembira juga buat kalian pengguna iPhone XR ataupun XS yang sudah menggunakan iPhone ini atau yang mau menggunakan iPhone ini sebagai pilihan. Tentunya juga cocok banget untuk pilih iPhone XR karena masih dapat support update iOS terbaru di tahun ini. Ya, cuman sayangnya iPhone XR ini kemungkinan besarnya akan mentok sampai iOS versi 18 saja karena kebanyakan produk Apple kalau nggak disupport selama 5 tahun ya 6 tahun maksimal ya. Jadi kemungkinan besarnya iPhone XR ini akan mentok sampai iOS versi 18 di tahun 2024 ini. Tahun depan di iOS versi 19 kemungkinan besarnya nggak akan kebagian update iOS terbaru. Dan yang paling penting untuk iPhone XR ini adalah harganya sekarang ini yang tentunya variatif ya tergantung iPhone XR X Inter atau yang X second resmi Indonesia.
Kalau boleh saran, saya lebih sarankan atau rekomendasikan iPhone XR ini belilah yang second garansi resmi Indonesia saja, bisa dari iBox ataupun Digimap, yang tentunya untuk harganya saat ini di harga 4 jutaan untuk yang kapasitas 128 GB. Ya, terbilang mirip-mirip dengan harga dari iPhone 11. Kalau untuk iPhone 11 sendiri, second garansi resmi Indonesia dibanderol dengan harga 5 jutaan. Jadi ya cuman beda 1 jutaan antara iPhone XR dengan iPhone 11. Kalau disuruh pilih, ya lebih baik kalian nabung sedikit untuk upgrade ke iPhone 11 kalian. Karena tentunya iPhone 11 kemungkinan besarnya masih bisa menikmati update iOS terbaru di tahun 2025 tahun depan. Sedangkan untuk iPhone XR itu sudah tidak lagi kebagian update iOS terbaru untuk tahun depan. Jadi kira-kira iPhone XR ini worth it atau enggak? Tentunya masih sangat worth it buat kalian yang mungkin budgetnya hanya 3-4 jutaan. Dan kalian ngincernya iPhone yang tentunya dengan budget 3-4 jutaan, iPhone XR adalah iPhone yang bisa saya rekomendasikan. Kecuali kalau kalian bisa sabar sedikit, nabung dikit, bisa dapat iPhone 11 yang secara kualitas tentunya lebih better dibandingkan iPhone XR ini. Tetapi secara keseluruhan iPhone XR ini untuk penggunaan tahun 2024 ini juga masih sangat nyaman. Untuk tahun 2025 juga masih bisa diandelin juga. Apalagi kalau kalian hanya untuk chattingan, sosmed, ambil foto video, ini lebih dari cukup untuk iPhone XR ini. Dan dengan budget tersebut tentunya kalau kalian pengen yang lebih bagus lagi, ya bisa pilih HP Android dengan kelas 3-4 jutaan itu sudah lebih dari bagus dan bisa dapat kapasitas 256 GB. Berbeda halnya dengan HP iPhone, tentunya kalian dapatnya HP second. Ya, semuanya kembali ke kalian. Kalau saya boleh rekomendasikan sih lebih baik sabar sedikit, bisa pilih iPhone 11 ya minimal atau iPhone 12. Cuman untuk iPhone 12 lebih mahal sedikit di harga 6-7 jutaan. Tentunya ya memang lebih mahal dibandingkan iPhone XR ataupun iPhone 11. Jadi semuanya tinggal kalian sesuaikan saja dengan budget sekaligus kebutuhan akan iPhone tersebut. Supaya nanti tidak over budget dan tidak tura-tura atau tidak mubazir untuk spek iPhone yang kalian gunakan. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terima kasih. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.